Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya, dalam keadaan sehat walafiat, sehat secara lahir maupun batin. Bagaimana pandemi ini, kita harus rajin-rajin ya untuk selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan. Oke teman-teman? Karena sangat rawan sekali. Oke. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Aminah. Saya mahasiswa dari STAI Bani Saleh Bekasi. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari dosen tercinta kami, Ibu Diana. Nah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi umat Muslim. Buat teman-teman semua di sini, walaupun masa pandemi gini, kita harus rajin ya untuk menuntut ilmu di mana saja kita dapat info-info yang penting. Sekarang, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup dan rezekinya ya. Oke, lanjut aja ke materinya ya. Sebelum kita mulai, kita membaca Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama ada di sini kita akan membahas tentang tema tugasku sebagai umat beragama Islam untuk kelas 2 SD. Pelajaran agama Islam ya. Yang pertama adalah pengertian tugas. Pengertian tugas adalah wujud pertanggungjawaban pribadi ataupun organisasi. Tugas pun dapat ditafsirkan sebagai suatu kegiatan dan tanggung jawab seseorang. Nah, masuk di sini sudah paham ya? Oke, kita lanjut. Jadi, tugas itu apa? Pertanggungjawaban yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Itu adalah tugas. Selanjutnya, yang kedua adalah pengertian agama Islam. Islam berarti dari kata al-Islam yang artinya berserah diri kepada Allah. Islam memiliki arti penyerahan atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti seseorang yang tunduk kepada Allah. Siapa yang di sini mau mendapatkan pahala dan surganya Allah? Iya, ya, siapa sih yang gak mau? Ibu juga mau masuk surga, mendapat pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridhaannya. Salah satu mutabaah harian teman-teman yang wajib diisi ya, karena untuk memaksimalkan kegiatan harian teman-teman di rumah ini sangat penting loh. Ini salah satu motivasi buat teman-teman untuk semangat. Nanti sudah selesai dalam seminggu dikumpulkan ya teman-teman, dikumpulkan nanti akan mendapatkan reward. Rewardnya apa sih Bu? Insya Allah kita akan memberikan hadiah yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke? Selanjutnya, selamat menyaksikan teman-teman bersama Kak Dina dan Kak Abi. Aku Dina. Aku Abid. Bersama Abid dan Dina. Apa kalian sudah siap pergi ke sekolah? Sudah Umi. Tadi aku sudah mandi sendiri dan sudah membereskan tempat tidurku sendiri.
Dan aku sudah mencuci piringku sendiri loh, Umi. Bagus, anak soleh dan soleha pasti bisa mandiri. Bisa mengerjakan semua sendiri sesuai dengan kemampuan kalian ya. Kalau sudah bisa mandiri, pasti juga bisa disiplin. Oh, jelas dong, Mi. Tadi aku sholat subuh di masjid, lalu nanti aku akan sholat duha di sekolah. Berangkat sekolah tepat waktu. Umi, aku buang sampahnya di tempat sampah loh. Tas, buku, baju selalu aku taruh di tempatnya. Bagus, kalian sudah pandai berdisiplin. Antri juga termasuk disiplin loh. Menutup keran setelah cuci tangan juga disiplin. Selain itu, ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu selalu berkata jujur. Jujur mengakui kesalahan, tidak mencontek waktu ujian, dan tidak berbohong. Jadi, anak yang soleh dan soleha harus bisa mandiri, dan anak yang mandiri pasti bisa disiplin. Dan anak yang soleh dan soleha juga harus bisa jujur. Abi, katanya RT kita dapat juara lingkungan terbersih ya? Iya, Wow, keren. itu karena semua warga di sini mencintai lingkungan. Cinta lingkungan. Ya, cinta lingkungan itu seperti yang sering kalian lakukan, seperti membuang sampah pada tempatnya, merawat pohon atau tanaman, dan mengolah air. Menyirami tanaman, Memberi makan ikan di akuarium juga, Abi. membersihkan akuarium, Ya, itu juga cinta lingkungan. Cinta lingkungan itu dapat membuat lingkungan kita menjadi bersih dan rapi. Bersih dan rapi juga bisa dilakukan dari rumah. Membersihkan tempat tidur, menyapu dan mengepel, merapikan perlengkapan sekolah. cuci tangan sebelum dan sesudah makan, Cuci piring setelah makan. mandi dan gosok gigi. Ya, kalian benar sekali. Abi, kerja bakti itu juga cinta lingkungan kan? Ya, itu juga yang namanya peduli akan sosial. Hah? Kepedulian sosial? Kepedulian sosial selain kerja bakti ada juga menengok orang sakit. Jadi ketika kalian sudah mencintai lingkungan, secara tidak langsung kalian menyukai kebersihan dan kerapihan. Dan kalau sudah terbiasa cinta lingkungan, kebersihan, juga kerapihan, kalian akan mudah untuk peduli terhadap lingkungan sosial kalian.
Apakah kalian tahu apa itu toleransi? Toleransi. Aha, menghormati agama lain untuk beribadah, Umi. Betul. Tapi bukan hanya itu. Toleransi itu contohnya berkata dan bersikap baik dengan orang yang berbeda dan menerima perbedaan karena perbedaan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, oke Umi. Nah, sekarang kalian tahu kan bagaimana berkata dan bersikap baik? Gimana Umi? Bersikap sopan dan santun. Yang paling mudah, paling sederhana, ucapkan terima kasih jika ada orang yang memberi, membantu, ataupun berbuat baik hati denganmu. Ucapkan maaf ketika berbuat salah. Itu akan membuat kita menjadi orang yang tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. Ucapkan tolong ketika meminta bantuan kepada orang lain. Ini akan membuat orang lain senang. Jika membuat orang senang, kita akan mendapatkan pahala. Nah, kalian tahu caranya agar bisa menerima perbedaan? Enggak, Umi. Caranya sabar. Sabar. Iya, sabar. Contohnya, pertama antri. Siapa yang datang duluan, dia yang di depan. Tidak peduli dia miskin atau kaya, dia pendek atau tinggi, dia hitam atau putih. Yang kedua, melaksanakan sholat subuh atau tahajud. Sabar membantu Umi membereskan perlengkapan sekolah dan tempat tidur. Tidak peduli itu Afif maupun Dina ya. Baik Umi. Let's do it. Yuk. Kita harus bisa bersikap toleransi agar hidup menjadi tentram. Berkata dan bersikap sopan santun itu dapat melatih kita menjadi sabar. Anak yang santun akan sabar ketika harus mengantri, sholat subuh atau tahajud, dan ketika membantu membereskan tempat tidur atau perlengkapan sekolah. Siapa yang mau menjadi anak yang berprestasi? Aku Abi, aku. Dina juga, Abi. Oke, kalau gitu kalian harus bisa percaya diri. Percaya diri. Itu apa, Abi? Percaya diri itu contohnya berani bicara di depan orang banyak. Kalau sudah terbiasa berani tampil di depan orang banyak, itu namanya percaya diri. Dan jika sudah percaya diri, kalian akan mudah untuk berprestasi. Hore, aku bisa jadi juara. Wow, dapat piala. Ya benar, tapi ada berprestasi yang tak harus dapat piala loh. Berprestasi itu hasil dari sebuah usaha yang sudah dilakukan. Contohnya, merapikan tempat tidur, perlengkapan sekolah selalu rapi, dan tentunya jaga kebersihan. Oh, Baiklah, Abi. berarti kita sudah berprestasi kan, Abi? Ya, iya, Abi dan Dina memang hebat. Oke anak-anak berprestasi, ini waktunya membaca. Yeay, hari ini kita membaca apa ya, Umi? Kenapa ya Umi kita harus membaca? Dengan membaca kita bisa
melihat dunia luar seperti Mesir, Mekah, Australia, Kanguru tanpa harus pergi ke sana. Meningkatkan konsentrasi, jadi bijaksana, karena membaca melatih kita berpikir. Menambah kosakata, wawasan, dan tentunya pengetahuan. Baik Abi, baik Umi. Yuk mari membaca. Percaya diri akan menjadi berani dan bertanggung jawab. Percaya diri juga akan memudahkan kita untuk berprestasi. Anak yang berprestasi akan gemar membaca, karena membaca selain jadi pintar, juga bisa jadi bijaksana. Hai teman-teman, gimana filmnya? Masih seru dan asyik kan? Pada ketagihan ya? Alhamdulillah, Kak Dina dan Kak Abi sudah membersamai kita semua pada film yang terbaik ini. Sangat membosankan dan mengasihkan ya teman-teman. Oke, Ibu akan tanya kesimpulan yang teman-teman dapatkan dari video tersebut. Tugas kita sebagai umat beragama Islam. Ayo, yang pertama siapa yang jawab? Yang pertama adalah mandiri, pinter, mandiri. Dan yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga adalah jujur. Yang keempat adalah cinta akan lingkungan. Yang kelima bersih dan rapi. Nah, kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang keenam adalah peduli sosial. Yang ketujuh toleransi. Yang kedelapan sopan santun. Yang kesembilan bersabar. Yang kesepuluh percaya diri. Yang ke-11 berprestasi. Dan yang terakhir adalah gemar membaca. Yeay.